tiada ujung pangkalnya, dan kesibukan yang tidak habis-habisnya, kebingungan yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak jelas, gelisah, resah, dan gelisah. Kemudian pekerjaan yang tidak habis-habisnya. Ketok ya wis gawe iki, ketok ya wis gawe iki, buat sana, kerja sana, tapi nggak ada yang jelas. Maka bila ingin sukses, Ingin. baca doa bangun tidur sebagai tanda syukur. Paling tidak alhamdulillah ya Allah telah Engkau bangunkan. Gitu ya. Puji syukur kehadiratmu. Kemudian kita tunaikan apa yang menjadi tugas kita selaku makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian kita tunaikan sholat. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa banyak orang generasi saat ini galau, resah, tiap hari gelisah, tidak jelas ujungnya, seolah-olah yang dikerjakan banyak, tetapi tidak ada yang temonjo, tidak ada yang membekas. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, waktu itu modal. Waktu itu modal kita. Kalau Anda tidak dikasih waktu, ya nggak akan punya modal. Ya nggak? Ya waktu itulah kehidupan. Ketika kita sudah dikasih Allah modal kehidupan. Ingat COVID Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya Bu ketika COVID? Nggak enak. Takut sakit. Takut mengerikan. Takut sakit. Mas, Mama, saat COVID. Takut ketularan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah telah bangunkan, maka kita ucapkan syukur, insya Allah akan dijaga dan dibangunkan. Ini penting. Inilah yang disebut pembelajaran mendalam. Gitu Bapak Ibu ya. Ini sederhana loh, sepele loh, dan banyak dilupakan oleh sebagian besar manusia. Ya enggak? Dilupakan oleh sebagian besar manusia, lebih-lebih guru. Guru itu, maaf Bapak Ibu yang saya hormati, digugu dan ditiru. Maaf lagi Bapak Ibu, guru itu bisa saya sampaikan bengkel umat. Ya, bengkel umat. Bisa saya katakan lagi, penginstal akhlak bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa ini tergantung pada guru. Lah kalau gurunya abai, ya muridnya akan abai. Ini sederhana, nggak akan bisa. Semua harus dimulai dari guru. Guru harus punya ruhul mudaris yang kuat. Karena sungguh pada diri seorang guru ya ada teladan, kan gitu ya. Pada diri Rasulullah ada teladan, ya pada diri guru setelah mencontoh Rasulullah ada teladan. Harapannya begitu Bapak Ibu. Baik, itu sebagai pengingat supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena juga tidak semua manusia hari ini bisa menghirup udara dengan segar, udara dengan leluasa. Coba lihat teman-teman Anda yang saat ini mungkin di rumah sakit Iskandar, ya, mereka ya tidurnya empuk sama enak, tetapi maaf Bapak Ibu, perasaannya tidak tenang. Orang sakit itu perasaannya hanya dua. Kalau sembuh ya sehat, kalau nggak sembuh, nggak sembuh sakit, nggak sembuh pasti mati kan gitu lah. Ya kan? Iya kan? Nah, maka sembuh itu, sehat itu modal. Maka mari kita Bapak Ibu yang saya hormati, kita maksimalkan, karena ini akan menjadi
amal, atau hanya menjadi sendaguro, atau hanya menjadi ya mengisi waktu luang, semua nanti akan terekap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pujiono. Asli dari Solo, jadi pakai O, semuanya pakai O. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya diamanati oleh Majelis Didasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai fasilitator. Dan ini Bapak Ibu, ya jelek-jelek begini, saya trainer bersertifikat BNSPRI. Tepuk tangan dulu dong. Dikasih. Orang abal-abal ya, orang abal-abal. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, sedikit kenalan aktivitas saya di rumah. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbagai cara dilakukan dalam berdakwah agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ya, pekan lalu Ebony ada Ustadz Badut. Nah, kali ini di Boyolali, Jawa Tengah ada seorang pendakwah yang pada bulan Ramadan kali ini melakukan syiar dengan menggunakan wayang golek. Ini bukan pertunjukan wayang golek biasanya, namun wayang golek pitutur yang dimainkan oleh seorang pendakwah asal Boyolali, Jawa Tengah, yaitu Ki Ustadz Pujiono. Pujiono selama bulan puasa ini saat mendakwah menggunakan media wayang golek. Terobosan tersebut dilakukan agar dakwahnya mudah bisa dimengerti oleh masyarakat, apalagi di saat bulan puasa kondisi manusia lemas dan mengantuk. Tokoh-tokoh dalam wayang tersebut berbeda dengan tokoh wayang pada umumnya. Kalau wayang pitutur tokohnya adalah tokoh penyebar agama Islam seperti Wali Songo, ada juga Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu, untuk alat musiknya, Pujiono hanya mengandalkan organ tunggal dan satu penyanyi. Lagunya pun lagu-lagu Islami. Rencananya, pertunjukan wayang ini akan dilakukan selama bulan puasa. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tepuk tangan itu yang keras dan ikhlas. Tepuk tangan. Benar loh Bu, ini penting loh. Banyak orang yang enggan tepuk tangan, ya. Banyak enggan yang mudanya nggak lulus tepuk tangan. Ketika tuanya latihan tepuk-tepuk. Apa? Itu rematik enteng. Lansia enteng. Senang? Jantung. Coba Anda pukul Pak Handa. Tepuk tangan Ibu-ibu. Beda apa? Beda enggak? Beda Bu. Sekolah-sekolah Muhammadiyah kadang-kala lucu. Hawe ora di garap. Pramuka enggak boleh. Lah terus piye? Ya. Ada malah yang maaf ketempelan sama organisasi sebelah. Tepuk nggak boleh, nyanyi nggak boleh. Lah kalau tepuk HW dibatin, tepuk HW. Iya enggak? Ya toh? Biejar. Itu penting loh Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu berdasarkan Munas Tarjih tahun 95, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dibuka kembali di bab bagian seni dan budaya, hukum seni patung, hukum seni suara, hukum seni instrumen, hukum seni gambar, sepanjang ya ada catatan, tidak fasad, itu merusak. 2, tidak porno, ya. Ketiga, tidak syirik. Keempat, tidak bait anilah, menjauhkan diri kepada Allah. Hukumnya mubah. Mubah itu boleh.
Tapi memang harus hati-hati, ya, karena para ustadz kiai Muhammadiyah berkumpul menyaring hadis. Apa enggak ketemu hadis suara wanita? Ya ketemu. Apa enggak kenal dengan menggambar hewan yang nanti disuruh memberi nyawa? Ya ketemu. Tapi semua itu setelah disaring dari sanad dan hubungannya ke atas, sepanjang tidak syirik, sepanjang tidak musyrik, sepanjang tidak untuk porno, sepanjang tidak menandingi kekuasaan Allah, ya enggak, kemudian tidak menjauhkan diri kepada Allah, dihukumi Muhammadiyah menghukumi boleh, mubah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ketika itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang Muhammadiyah bingung, galau? Ya enggak? Meskipun kemarin Ustadz Adi Hidayat beberapa waktu yang lalu sempat dibully kaitannya dengan hukum musik. Bapak Ibu yang saya hormati, coba Anda buka di Quran itu kan, wa ma hadihi hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan belaka. Itu perkataan Allah, kalamullah, bukan perkataan saya. Jadi ya, mari kita garap, mari kita oncei. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan belaka. Itu artinya Bapak Ibu bagi Allah loh ya. Manusia jangan sampai terpana, terpaut terhadap kehidupan dunia. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ada plesetan, guyonan, ya berarti dunia ini miliknya pelawak dan atlet. Pelawak, tahu pelawak Bu? Pelawak itu kumpul sama istri ya guyon, kumpul sama tetangga sis kampling ya guyon. Ketika di panggung lebih guyon lagi. Tiap hari guyon. Pelawak. Atlet permainan. Saya punya murid yang pinter sepak bola itu, kalau lihat bola itu kayak lihat sate. Sikil itu set kayak kena lem itu bolanya. Menjiwai betul ya wis. Kayak ngopoe kayak wis ditendang rono tendangan iso ngoyak. Bisa mengejar dan kayak menjadi habitnya betul gitu ya. Seneng turu ya ambek bal. Tangi turu bal-balan. Terus madang, bal-balan maneng. Tiap hari seperti itu ya. Dunia hanya milik atlet dan milik pelawak. Lah, Anda di mana? Itu ya. Maksudnya apa? Ini secara dalam sebenarnya supaya manusia tidak terpana, terpaut dengan masalah dunia, tapi kehidupan akhirat itu yang jauh dipikirkan. Maka waktu Bapak Ibu, waktu itu modal kita untuk menghadap Allah. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Padahal oleh Allah Anda sudah disematkan sebagai guru yang 8 jam waktunya itu di sekolah. Wah, 8 jam waktunya di tempat kerja. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja. Surga dan neraka bisa dimulai dari sekolah. Surga dan neraka bisa dimulai dari sekolah. Kalau kita benar-benar menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku guru baik, maka apa gerakan kita, setiap langkah kita menuju kelas akan mengajar anak-anak, bahkan maaf kedipan mata bisa bernilai pahala. Itu kalau kita mau mengurai betapa sangat mulianya profesi guru. Hanya gitu aja pahala. Lirikan mata pahala. Melirik ke anak supaya anak kembali tidak
rame, fokus pada pembelajaran. Lirikan mata seorang guru berpahala. Maka waman ahsanu qaulam mimma ta'alallah wa amila sholihah. Tidak ada sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik kecuali mengajak, menyeru kepada kebaikan, dan itu ada di profesi guru. Ada di profesi kita, Bapak Ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu guru masih galau, resah dan gelisah menunggu di sini? Di sudut sekolah gitu. Kenapa masih resah? Saya kemarin waktu di Bangka Belitung itu ada pengalaman. Peserta Bintek itu cerita, "Pak, saya 10 tahun kerja di BRI, Pak. Tapi jiwaku resah." Kemudian saya ketemu sama sahabat teman saya yang jadi kepala sekolah. Kemudian saya ditawari. Bayangkan 10 tahun saya kerja. Sudah ibarat orang 10 tahun kerja itu kan tinggal menikmati hasil, ya. Gitu. Posisi juga pasti sudah tidak lagi jadi karyawan biasa. Gaji juga sudah tidak mungkin biasa. Tinggal selangkah dia ibaratnya. Tapi karena resah dan gelisah, dan Allah menuntunnya untuk bahasa dia loh ya. Bahasa dia memang Allah ingin menyelamatkan saya. Ya. Malah ada kalimat jauh dari riba. Kalimat itu ya. Maka saya dikasih pekerjaan baru guru, walaupun maaf hasilnya tidak ada seperberapanya dari pegawai. Tapi dia jalani karena bentuk gini Bapak Ibu. Yang namanya pekerjaan, yang namanya suami, yang namanya apa saja, bisa jadi itu kita tidak suka terhadap sesuatu saat ini, tetapi ternyata itu baik buat masa depan kita. Bisa jadi kita menyukai, mencintai sesuatu saat ini, tetapi itu tidak baik buat masa depan kita. Maka Bapak Ibu, kuatkan. Mari, mulai kita yang belum ngeklik dengan profesi ini, mulai mencintai profesi ini. Ya, karena ada yang jadi guru karena terpaksa. Dipaksa oleh mertua, dipaksa oleh bapak. Nah, ada yang seperti itu. Maka dari keterpaksaan yang setelah itu timbul kesadaran, kemudian timbul rasa cinta. Cintailah. Apakah Anda selamanya akan begitu saja meluangkan waktu hanya menunggu waktu, tahu-tahu tua? Betapa tidak berharganya waktu. Ya enggak? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang jadi malam, malam jadi siang, itu adalah ayat bagi orang-orang yang berpikir. Insya Allah kita semua yang di sini adalah orang-orang yang berpikir, yang akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sebab yang namanya waktu itu tidak bisa diajak kompromi. Waktu itu nggak bisa diajak negosiasi. Kamu senang, kamu sedih, baik besok bergaji banyak atau bergaji sedikit, terus akan melaju. Sesok bakal Jumat, besok mesti hari Jumat. Maka Bapak Ibu, manfaatkan waktu dengan baik. Karena ada pengalaman di Sukoharjo, itu ada pabrik yang viral di Indonesia, tekstil bubar. Ya enggak? Puluhan ribu karyawannya. Tetangga saya termasuk yang dibubarin itu. Dia cerita, "Oh, Ki Mas, iya Ki Mas, saya tak terasa
20 tahun kerja nunggu mesin. 20 tahun kerja nunggu mesin karena operator mesin. Datang pagi-pagi, pulang petang sekali, penghasilan pas-pasan. Datang absen nunggu. Kalau mesinnya jalan, tinggal tidur nggak masalah. Sampai duhur nggak masalah. Tapi ketika ketiduran, ada benang yang bundet 1 menit aja, 2 menit aja, besok kena SP. Tapi kalau nggak apa-apa lancar, ya sudah, seharian tidur nggak masalah, pulang jeglok. Begitu seterusnya ACDC, rumah pabrik, tahu-tahu 20 tahun mendedikasikan dirinya sebagai pegawai yang baik dengan mewakafkan dirinya nunggu mesin. Kan 20 tahun. Begitu tahu-tahu anaknya minta rabi. Anaknya minta nikah. Pipi yang semula kenceng jadi keriput. 20 tahun. Lah terus ada lagi tetanggaku yang sapam. Saya nyebut pekerjaan bukan untuk merendahkan, tapi untuk mempermudah penjelasan. Ini realitas. Oh iya mas, aku juga tidak kerasa sudah 17 tahun nunggu pos. 17 tahun nunggu pos sama main sempritan. Ya enggak? Nunggu pos, mau gak Pak? Bayangkan 20 tahun nunggu mesin, ada yang 20 tahun nunggu sempritan. Hidup itu nggak lama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jenengan Anda yang sudah dikasih amanah oleh Allah sebagai guru. Rasulullah ya ada statusnya guru PNS atau tidak PNS loh. Yang enggak kan? Sama. Kita itu pekerjaannya sama. Ya, kalau Rasulullah itu sebagai sumbernya, kita adalah peralon-peralonnya yang akan menyalurkan sumber-sumber dari Rasulullah. Kan begitu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sudah dikasih pekerjaan sama Allah, sematkan sebagai guru, maka jangan dolimi profesi ini. Jangan dolimi profesi ini. Maksudnya gimana? Ya kita tunaikan. Kita masuk surga Bapak Ibu. Kita masuk surga itu bisa jadi bukan karena sholat kita. Sholat kita berapa menit? Berapa menit? 3 menit? 3 menit. 3 menit kali 5, 15 menit. Itu sama dengan, maaf, kalau scroll HP, itu lama yang scroll HP. Gitu. 15 menit kok modal mau masuk surga. Gitu? Maka bisa jadi kita masuk surga itu Bapak Ibu karena rahmat dan ridhonya. Maka ketika jenengan sholat itu ojo diarep-arep, jangan terlalu golek ganjaran, tapi cari rahmat dan ridho Allah. Saya sholat itu mencari rahmat dan ridho Allah. Kalau hanya pahala, nanti gak seberapa, 3 menit tadi, gak lama toh. Ada cerita deh Bu, ada seorang wanita tunasusila, wanita tidak jelas, pulang dari kerja, lihat seekor anjing yang kehausan, mau mati sekarat, tapi oleh si wanita itu dengan kasih sayang ingin menyelamatkan makhluk Allah,
ridho, dia mengharap ridho Allah, memberikan kebaikan dengan memberikan setetes air. Allah ridho, surga gitu. Maka yang kita cari itu rahmat dan ridho. Lah Anda jadi guru kok ora ridho? Aku ki jane dhisik ranking 1. Kok dadi guru kayak Muhammadiyah sisan. Kae lho koncoku sing ranking 13 malah dadi DPR. Kadang-kadang ada yang kayak gitu loh ya. Aku ki lho jane ya pinter. Tapi kenapa nasib berkata lain? Temanku yang ranking 30 muridnya 29 padahal. jadi orang kan itu. Ada yang seperti itu. Begitu juga para bapak-bapak. Ya, para bapak maupun para ibu-ibu. Ada yang gini. Itu loh. Bojone, tahu bojo? Istrinya kok cantik sekali padahal ganteng aku ya loh. Gitu. Ada yang kayak itu. Ada yang ketika jagong itu, jagong tahu? Apa? Jagong itu ya menghadiri undangan resepsi. Undangan ya. Kan pada berpasang-pasang itu lihat, hai yang cowok kayak gitu kok, yang cewek yang cowok kayak gitu kok, yang cewek cantik men, padahal ya ini nggak terima ini, padahal cakep saya loh. Nah, itu karena takdir Allah kan dapat berpasang-pasang itu kan nggak tahu itu. Tapi kadang-kadang nggak itu. Ya seperti tadi loh, aku ki ranking 1 loh, ranking 2 loh. Kok temanku yang ranking sekian malah. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, semua pasti ada hikmahnya, gitu ya. Itu sekedar sebagai prolog bahwasanya mari Bapak Ibu kita benar-benar bersyukur akan karunia Allah yang telah karuniakan kepada kita sebagai guru. Nah, syukurnya apa? Jangan dolimi profesi kita. Tunaikan amanah dengan sesama supaya kita dapat rahmat dan ridhonya. Ketika kita dapat rahmat dan ridhonya, surga. Jangan sampai 10 tahun jadi guru nggak ada nilai pahala. Jangan sampai 20 tahun jadi guru karena hanya menunggu datangnya tanggal 1 yang besarnya tidak seberapa. Ya enggak? Ya toh? Setelah itu dibuka, bawa ke Toserbas itu sudah ludes. Ya enggak? Maka yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah diamanati jadi guru, mau mengembangkan profesi. Termasuk Bintek hari ini Bapak Ibu. Mau mengembangkan profesi. Saya yakin ketika Anda dikasih surat tugas sama kepala sekolah, Bintek ya Pak, 5 hari, ada yang siap, ada yang Jose nanti ya gitu ya. Ini saya ngomong suami dulu, atau kalau enggak ya saya ini anaknya rewel gitu ya. Anaknya siapa? Anaknya maratua. Ya enggak? Anaknya maratua yang rewel gitu ya. Itu kan gitu. Pasti seperti itu. Nah. Tapi nanti Bapak Ibu lain. Nah ini bentuk kita bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah mau mengembangkan profesi. Ya toh? Kalau enggak nanti lonceng kematian bagi dunia pendidikan apabila guru sudah tidak mau belajar. Pesannya Kiai Ahmad Dahlan itu, jadilah guru sekaligus murid. Ya. Jadilah guru sekaligus murid. Maksudnya apa? Guru harus terus belajar. Dari ilmu yang didapat kemudian disampaikan. Itu 100 tahun yang lalu
Kiai Ahmad Dahlan sudah bilang begitu loh. Jadilah guru sekaligus murid. Nah itu. Terus kemudian yang ketiga, sebagai tanda syukur kita kepada Allah itu Bapak Ibu, ridho dengan ketentuannya. Tadi loh ya. Karena apa, kalau Anda nggak ridho, pas konco gue loh kayak kan gitu ya. Iya nggak? Ya itu tadi loh Bapak Ibu, wahasa antakrohu sayan wa sarulakum wa ngasa antuhibu sayan wa sarulakum. Bisa jadi kita menyukai sesuatu tetapi itu tidak baik buat masa depan kita. Bisa jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, ternyata itu baik buat masa depan kita. Yakinlah bahwa lewat guru Anda akan diselamatkan dunia dan akhirat. Itu kalau Anda ridho dengan ketentuan Allah, nanti kita akan menjadi guru yang celaka. Saya nulis sebuah buku Bapak Ibu ya, judulnya Guru-Guru yang Celaka. Tidak saya bawa, tapi saya bawa yang ada tak kasih sama panitia, itu adab dalam Islam. Guru-guru yang celaka. Di antara guru yang celaka itu satu, guru swasta yang tidak ikhlas. Ancamannya. Ancaman. Tapi insya Allah tidak ada yang ada di ruangan ini, gitu ya. Karena apa? Sudah dunianya nggak dapat, akhirnya nggak dapat. Maka jadilah guru swasta yang ikhlas. Ini konkret loh Pak. Ini serius. Ini kalau nggak saudara sendiri, nggak saya kasih tahu. Bersama kami pemirsa, berbagai cara dilakukan dalam berdakwah agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ya, pekan lalu Ebony ada Ustadz Bandut. Nah, kali ini di Boyolali, Jawa Tengah ada seorang pendakwah yang pada bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, berbagai cara dilakukan dalam berdakwah agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ya, pekan lalu Ebony ada Ustadz Bandut. Nah, kali ini di Boyolali, Jawa Tengah ada seorang pendakwah yang pada bulan Ramadan kali ini Tunggu 10 detik tadi. wayang golek. Bukan. Tunggu 10 jam tadi katanya. Bukan pertunjukan. Nah ini loh. Baik Bapak Ibu ya. Mati lagi. Jangan digoyang-goyang. Udah. Sini yuk. Ya boleh. Dia sendiri aja ya, jangan ngajak. Baik, sambil kenalan ya. Siap. Nomor absen 1 Septi Wulandari dari SD Muhammadiyah Permata. Muridnya berapa Bu? Kami baru buka 4 siswa. 4 siswa? Iya. Baru buka? Iya, baru tahun ini. Oh iya, buka tahun depan tambah. Asmarina Hayati ya Pak. Hayati itu ya. Nanti ya, namanya dibetulin ya, karena nanti piagamnya biar Asmarina Hayati Aminah. Diah Kartika. Oh, Diah Kartika. Riza Padri. Nelvi Novriani. Nelly Pak. Nelly mana? Hadir Pak. Oh ya siap, Nelly. Sarah Nadia. Iya Pak. Azah Nuwaizan. Nuwaiya. Oh Nuwaiya ya. Kok SAB? Bener? SAB. Apa itu? Administrasi bisnis, Pak. Wah, sarjana administrasi bisnis. Iya. Visipol dulu. Hah? Fisip. Dulu komunikasi. Komunikasi. Ya, ini sekarang itu gelar itu kok macam-macam. Itu ya. Kampusnya bikin sendiri-sendiri ya. Suryani Ibrahim. Mbak Suryani. Khairunisa Ababil. Hadir. Ini laptopnya ada kalah isak seorang ya. Khairunisa sudah Diniatul Hudiyah.
SD Muhammadiyah 2 Banda Aceh. Wizaroh. Oh, Wizaroh. SD Muhammadiyah Meulaboh. Melabuh. Vivi. Oh ya, Vivi Sundari. Zuli Maida. Oh, Yuli Maida. Si Muhammadiyah Manggeng. Mayang Sikalenate. Ada nggak? Yang kamar mandi ya itu ya. Mayang Cut Lia Fitri. Kamar mandi juga. Kamar mandi udah. Miftakul Munawaroh. Adi Faisal. Oh yang Adi. Yang bisa ngeruyat itu ya. Anwar Sadat. Mas Anwar Sadat. Sinaba. Wila Amalia. Uswatun Hasanah. Musli Sanur. Mufli Sanur. Ada nggak? Nggak ada Pak. Dari TK apa? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Ira Rahayu. Iya Pak. Berarti yang nggak ada ini Mufli Sanur ya. Iya. Jadi siapa lagi yang belum dipanggil? Siapa? Sudah ya semua ya? Berarti 21. Benar ya? Bu siapa ini? Cutlia. Yang satu Bu Mayang. Mayang. Ada. Berarti tinggal yang tidak ada Ira Rahayu jenengan? Iya Pak. Ya, Rahayu TKIC ya. Merduati. Baik Bapak Ibu, itu diantara kenalan supaya saya belum kenalan sama siapa Mbak, siapa tadi Mbak Sarah. Ataya. Oke, Sarah. Nah, Ataya. Sarah. Baik, oleh majelis saya diamanati suruh menyampaikan. Tapi sebelum itu mari kita ya dulu ya. Ya. Saya ganti deh. Ini ya sama, tapi nanti ada beberapa yang kita goyang lagi. Atau diganti tutup dong. Enggak. Atau ganti ruangan aja Pak. Ganti ruangan di sebelah. Enggak sampai. Dari tadi itu aja masalahnya. Ganti peserta aja Pak. Atau ganti laptop ini namanya Pak? Enggak. Apa ini kabel ini? Kalau enggak kabelnya terlalu panjang nanti pelan nanti kamu Nanti tambah panjang masalahnya. Harus pakai perasaan. Iya. Sabar ya, sabar. Tunggu 10 jam tadi katanya Pak. 10 jam. 10 detik Pak. Pulang ke sana. Pulang nanti. Tapi Mas iki HP ini. Mas kira saya Mas. Ora. Kali pembujurnya. Lah pesane Muhammadiyah. Yeah. Sekolah Muhammadiyah. Pasti unggul. Siapa kita? Peserta BIMTEK Yang PM. mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Peserta BIMTEK PM. Profesional sejahtera. BIMTEK PM Banda Aceh. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Huha. Pembelajaran mendalam. Mendalam. Tepuk tangan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu,
majelis kami